Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1331-1335. Bear Grylls berbicara lama dengan timnya melalui telepon satelit yang diberikan kepadanya, dan dia meninggalkan kamarnya untuk makan malam dengan daftar peralatan di selembar kertas. Ketika dia melihat Ralph, dia memberikan kertas itu kepadanya. Ralph, ini peralatan dasar yang kita butuhkan. Jika kami membawa lebih dari ini, itu tidak akan dianggap bertahan hidup. Ralph melihat daftarnya, dan itu bukanlah daftar yang panjang. Tapi dia tidak yakin apakah Feng Yu bisa menyediakan barang yang bisa memenuhi kebutuhan Bear Grylls. Ketika mereka sampai di restoran, Ralph memberikan daftar itu kepada Feng Yu. Feng Yu melirik dan menyadari itu jauh lebih rendah dari yang dia harapkan. Tetapi sebagian besar barang mudah tersedia. Bahkan jika tidak ada perusahaannya yang memproduksi barang tersebut, dia dapat menggantinya dengan produk China untuk mempromosikan merek China. Feng Yu memberikan kertas itu kepada asisten Wu Zigang, dan semuanya akan dikirim besok pagi. Grylls, kudengar kalian dulunya dari pasukan khusus, dan kalian semua akan berusaha mencari makanan yang bisa mengisi kembali energi kalian saat makanan langka, kan? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Kami berlatih di pulau terpencil, dan saya tahu cara membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Tapi beberapa makanan rasanya tidak enak. Itu artinya kamu berani makan apa saja asalkan itu makanan. Ya, saya bahkan pernah makan serangga. Itu hebat. Aku masih khawatir kamu tidak akan terbiasa dengan hidangan malam ini. Feng Yu bertepuk tangan. Sajikan hidangannya. Bear Grylls terdiam saat melihat apa yang disajikan. Apakah ini yang dimakan orang Cina? Orang hanya akan makan hal-hal ini ketika tidak ada makanan lain yang tersedia. Bear Grylls telah melihat sebagian besar makanan di atas meja kecuali beberapa. Juga, beberapa makanan masih hidup. Bear Grylls tahu ini adalah ujian dari ekspresi Feng Yu. Proposal program menyatakan bahwa tidak ada makanan yang akan diberikan kepadanya, dan dia perlu mencari makanannya. Dia juga menyebutkan bahwa dia berani memakan segalanya, dan inilah waktunya untuk membuktikan kata-katanya. Tunggu, kenapa Feng Yu juga memakan ini? Bukankah ini ujian baginya, dan apakah itu benar-benar yang dimakan orang Cina setiap hari? Feng Yu tersenyum saat melihat ekspresi terkejut Bear Grylls. Banyak orang di China memakan ini. Tentunya banyak juga orang yang tidak berani makan. Coba beberapa. Bear Grylls mengambil item dari setiap hidangan ke piringnya dan mengendusnya. Baunya enak, dan sepertinya digoreng. Bear Grylls memasukkan serangga itu ke dalam mulutnya, dan matanya terbuka lebar. Dia telah memakan serangga ini sebelumnya, tetapi rasanya tidak begitu enak. Segera, dia menghabiskan semua serangga di piringnya dan mulai memakan makanan hidup. Feng Yu berani memakan beberapa serangga, tetapi dia tidak menyentuh makanan hidup itu. Selain hidup, tidak ada saus yang tersedia. Itu terlalu kotor. Serangga ini tinggi protein. Saya telah melihatnya di wilayah Yunnan. Bear Grylls berkata dan menelan cacing itu hidup-hidup. Giliran Feng Yu merasa jijik. Bahkan Ralph, yang duduk di sebelah Bear Grylls, memindahkan kursinya ke arah Feng Yu. Apakah Bear Grylls orang barbar? Kenapa dia berani makan apapun? Dia baru saja menelan cacing yang menggeliat. Saat kita makan gurita ini, kita harus mengunyahnya dengan hati-hati. Atau yang lain, Anda akan tersedak ketika pengisap menempel di tenggorokan Anda. Bear Grylls menjelaskan kepada Feng Yu sambil makan. Ini pertama kalinya Feng Yu melihat seseorang makan gurita hidup tanpa saus apapun. Ini bukan buah-buahan, dan setidaknya dia harus memberi garam padanya. Ralph hampir muntah saat melihat Bear Grylls mengunyah dan menelan gurita hidup itu. Tingkat energinya sangat tinggi pada lemak. Feng Yu melihat Bear Grylls sedang makan sepotong daging mentah. Ketika Bear Grylls hendak melanjutkan, Feng Yu dengan cepat menghentikannya. Oke, Tuan Grylls. Saya yakin Anda adalah spesialis penyintas. Brengsek, itu terlalu kotor. Jika Feng Yu membiarkannya melanjutkan,
dia akan kehilangan nafsu makan untuk makan malam. Feng Yu menyuruh para pelayan untuk mengeluarkan makanan mentah dan menyajikan beberapa makanan biasa. Dia memutuskan untuk makan sayur saja malam ini. Ten, Feng, rasanya tidak penting saat kita berada di alam bebas. Kami hanya peduli kami bisa mendapatkan energi yang cukup untuk bertahan hidup. Kita harus tetap hidup sampai menemukan jalan keluar atau menunggu penyelamat. Bear Grylls menjelaskan. Ini ransel kelas militer Tiongkok kami. Tentu saja, itu juga tersedia untuk warga sipil sekarang. Kapasitasnya 52 liter, dan menggunakan struktur rangka luar. Itu tidak akan mempengaruhi panas tubuh kita dan dapat membawa semua kebutuhan. Anda juga dapat menggantung kantong tidur di sini. Ini tali panjat gunung sepanjang 20 meter. Ini digunakan untuk panjat tebing profesional, dan carabiner ini dapat menampung hingga 400 kg. Ini senter merek Taihua. Itu bisa bersinar hingga XX meter dan menembus kabut. Ada fungsi flashing untuk SOS, dan light stick ini bisa lebih dari 2 jam. Ini adalah skop multiguna militer produksi China kami, dan ini adalah pisau multifungsi. Militer kami menggunakan ini. Telepon satelit ini memiliki waktu bicara 8 jam dan waktu siaga 72 jam. Kantong tidur ini, terakhir, ini adalah peralatan syuting. Akan ada 4 set, dan semuanya adalah Wind and Rain HDDV kami dengan zoom optik 3 kali. Baterai dapat bertahan selama 2 jam pembuatan film terus-menerus. Akan ada 2 baterai cadangan untuk masing-masing dan bank daya Wind and Rain. Ini dapat digunakan untuk mengisi daya DV dan ponsel. Bear Grylls memeriksa semua peralatan dan memperhatikan bahwa semuanya berkualitas baik. Juga, Feng Yu telah menyiapkan barang-barang di luar daftar. Misalnya power bank yang sangat penting untuk syuting mereka. Bear Grylls juga memperhatikan bahwa semua peralatan, termasuk sepatu bot, pakaian, diproduksi di China. Ini semua adalah peralatan kelas militer, tetapi sekarang tersedia untuk warga sipil. Feng Yu telah menghubungi atasan dan mereka bersedia mensponsori barang-barang ini. Dalam keadaan normal, Feng Yu akan meminta mereka untuk biaya penempatan produk, tetapi dia tidak meminta pemerintah kali ini. Feng, tidak ada masalah dengan perlengkapannya. Saya telah mendiskusikan hal ini dengan tim saya. Persyaratan Anda adalah kami harus tinggal setidaknya 3 hari dan paling banyak 7 hari di suatu lokasi. Kemudian kami akan menagih berdasarkan waktu. Tim saya dan saya akan menagih 8.000 pound British per hari. Saya akan memberi Anda 10.000 dolar Amerika Serikat dan bonus tambahan jika rating acaranya tinggi. Feng Yu tidak menyangka biaya Bear Grylls sangat rendah. Bear Grylls membebankan biaya yang sangat besar untuk partisipasinya dalam reality show Tiongkok di kehidupan sebelumnya. Tapi ini karena dia tidak begitu terkenal, dan biaya untuk program semacam itu sekarang tidak terlalu tinggi. Dia mendengar bahwa seorang tentara bayaran biasa di Afrika hanya berharga 100 dolar Amerika Serikat per hari. Terima kasih, Tuan Feng. Saya pikir saya siap untuk menandatangani kontrak sekarang. Feng Yu meminta Ralph untuk menindaklanjuti dengan Bear Grylls dan menawarkan beberapa saran untuk program ini. Bear Grylls dan timnya akan melakukan perencanaan akhir. Mereka juga mempekerjakan beberapa orang dari Discovery Channel untuk menawarkan nasihat profesional mereka. Orang-orang dari Discovery Channel menganggap konsep acara ini sangat menarik. Tetap saja, mereka ingin menunggu sampai mereka melihat episode pertama sebelum memutuskan apakah mereka ingin membeli hak siar. Mereka ingin membeli hak penuh atas program ini tetapi ditolak oleh Feng Yu. Feng Yu dapat melanjutkan spin-off lainnya dengan hak penuh atas sebuah program dan menjual acara tersebut ke stasiun TV lain. Ini semua adalah uang. Selain itu, dengan kendali penuh atas program, Feng Yu dapat menyertakan beberapa penempatan produk untuk menutupi biaya produksi dan bahkan menghasilkan keuntungan. Wang Zongjun dari Huawei telah menelepon Feng Yu untuk memberitahu dia bahwa dia telah memilih kandidat pembawa acara untuk acara perjalanan dan telah mengirimkan data mereka ke emailnya. Feng Yu dapat memilih pembawa acara yang disukainya dari para kandidat. Taihua Consulting adalah pemegang saham Huawei, dan Wang Zongjun bertindak segera setelah menerima telepon dari Feng Yu. Mereka ingin memilih 2 artis yang menurut mereka lebih cocok tapi dirasa terlalu sedikit.
Bagaimana jika Feng Yu tidak menyukai artis yang mereka pilih? Jadi, Wang Zongjun dengan cepat merekrut beberapa aktor dan aktris muda. Aktornya harus tampan dan ramah, dan aktrisnya harus cantik dan cantik. Yang terpenting, Mandarin mereka harus bagus. Feng Yu mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan aktor atau aktris baru. Tapi Wang Zongjun merasa lebih aman mendapatkan aktor muda dengan pengalaman akting atau pernah tampil di TV sebelumnya. Feng Yu memasuki kotak suratnya dan melihat informasi yang dikirim Wang Zongjun. Pria pertama adalah seorang model. Dia memang memiliki perasaan keluar tetapi tidak memiliki otot dan terlalu kurus. Pria kedua adalah aktor muda, tapi dia terlihat tua. Dia baru berusia 20 tahun tetapi terlihat seperti seseorang berusia 40-an. Ketika Feng Yu melihat orang ketiga, dia langsung mengambilnya tanpa melihat informasinya. Feng Yu telah melihat pria ini di kehidupan sebelumnya, dan dia digosok dan tampan. Li Chen juga dikenal sebagai banteng hitam oleh netizen di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tapi dia tidak terlalu buff sekarang dan perlu menambah masa sekarang. Feng Yu melihat semua aktris wanita dan merasa dua dari mereka cukup cocok. Tapi dia memilih aktris yang lebih muda, Song Jia karena dia berasal dari Bing City. Feng Yu mengangkat teleponnya dan menelepon Wang Zongjun. Katakan pada Li Chen dan Song Jia untuk bersiap-siap. Saya akan pergi ke Beijing besok dan bisa menemui mereka. Wang Zongjun segera meminta asistennya untuk memberitahu mereka dan merasa keduanya terlalu beruntung untuk dipilih oleh manajer Feng. Mereka akan menjadi populer. Li Chen bukan seorang seniman dari Huai tetapi dipindahkan baru-baru ini. Meskipun dia memiliki popularitas, dia tidak memiliki pekerjaan saat ini. Ketika manajer Li Chen mengatakan kepadanya bahwa bos mereka akan membawanya untuk bertemu dengan bos besar perusahaan, dia merasa ini adalah kesempatannya. Song Jia juga diburu dari perusahaan lain oleh Wang Zongjun, dan dia hanya memiliki peran kecil dalam serial TV. Dia seharusnya memulai peran baru dengan lebih banyak lini, tetapi manajernya menolak peran itu. Saudari Hua, sutradara terkenal mana yang akan kita temui kali ini? Song Jia penasaran. Mengapa saudari Hua membawa mereka kemari? Dia bertanggung jawab atas para superstar di perusahaan. Li Chen, yang mendapat ketenaran dari drama TV kurang dari 17 Year Old Don't Cry lebih besar dari 2 tahun lalu, dan berakting di beberapa serial TV lainnya, lebih terkenal daripada Song Jia. Aku tidak akan membawa kalian berdua untuk bertemu direktur manapun. Anda semua akan bertemu dengan seorang investor dan juga seseorang yang tidak pernah Anda duga. Hati-hati dengan kata-katamu nanti. Dia juga pemegang saham perusahaan kami. Keduanya diburu dari perusahaan lain dan tidak tahu siapa pemegang saham perusahaan tersebut. Tetapi mereka tahu mengapa perusahaan besar seperti Huai membajak mereka, dan perusahaan bahkan membayar kompensasi mereka untuk mereka. Mereka tidak terkenal, dan hukuman untuk melanggar kontrak mereka sebelumnya tidak tinggi. Pintu kamar terbuka tiba-tiba, dan bos perusahaan, Wang Zongjun, memasuki pria lain. Mengapa bos mereka terlihat seperti berusaha menyenangkan pria itu? Sekalipun pria itu adalah pemegang saham perusahaan, manajer Wang tetaplah bos perusahaan. Manajer Wang, Li Chen dan Song Jia berdiri untuk menyambutnya. Ini juga pemegang saham perusahaan kami, tapi dia punya identitas lain. Dia adalah orang terkaya di dunia, Tuan Feng Yu. Rahang Li Chen dan Song Jia turun, dan mereka dengan cepat mencoba menekan kegembiraan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bisa duduk satu ruangan dengan orang terkaya dunia. Saya telah meminta kalian berdua untuk datang karena saya ingin membuat acara TV. Sebenarnya, saya bisa mengajak bawahan saya untuk menemui Anda, tapi saya khawatir mereka tidak bisa menyampaikan apa yang ingin saya katakan. Saya ingin melakukan pertunjukan perjalanan, tetapi ini jenis pertunjukan perjalanan yang berbeda. Pertama, pertunjukan ini akan didasarkan pada perjalanan darat. Itu berarti kalian berdua harus menyetir sendiri dan tidak akan ada pengemudi lain. Kedua, kalian berdua harus memfilmkan semuanya sendiri. Tidak akan ada kamera lain, sutradara, kru produksi, del. Kalian berdua harus mengurus semuanya. Tentu saja, rute dan itinerari akan direncanakan oleh orang lain.
Kalian berdua akan menjadi pembawa acara, juru kamera, dan juga sutradara acara ini. Mungkin Li Chen juga perlu merangkap sebagai pengemudi, porter, dan peran lainnya. Bisakah kalian semua melakukannya? Li Chen dan Song Jia tertegun. Apakah mereka harus melakukan semuanya sendiri? Tidak akan ada sutradara, kru produksi, dan kamera. Apakah mereka mampu melakukannya? Juga, tidak ada yang memfilmkan acara perjalanan dengan cara ini. Tapi mereka tahu ini adalah kesempatan. Jika mereka berhasil, mereka pasti akan menjadi populer. Juga, artis lain yang mirip dengan mereka di dalam perusahaan yang dapat menggantikan mereka jika mereka menolak tawaran ini. Li Chen berpikir sejenak dan menjawab dengan hati-hati. Saya tidak memiliki masalah menjadi pengemudi atau porter, dan saya akan belajar cara membuat film dengan kamera video. Saya juga bisa menjadi pembawa acara, karena saya pernah menjadi pembawa acara-acara sekolah saya ketika saya masih belajar. Tidak. Hosting ini akan berbeda dari hosting yang Anda lihat di Gala Nights dan upacara penghargaan. Sudahkah Anda menonton kurang dari Zengda Variety lebih besar dari? Ini akan berbeda dari hosting luar ruangan mereka juga. Anda semua harus memfilmkan semua pemandangan dan juga berinteraksi dengan penonton. Acara ini tidak hanya akan ditayangkan di stasiun TV lokal kami dan internet tetapi juga akan dijual di luar negeri. Kalian semua akan mendapatkan popularitas yang lebih tinggi jika kalian semua bisa melakukan ini dengan baik. Manajer Feng, kami berjanji akan membuatnya sukses. Song Jia melompat berdiri dan berteriak. Setelah kalian semua memfilmkan episode pertama, saya akan menunjukkan kesalahannya. Pertunjukan ini pasti akan sukses. Discovery Channel juga menyiarkan acara perjalanan, tetapi berbeda dengan acara perjalanan yang diinginkan Feng Yu. Pertunjukan perjalanan ini akan berbeda dari semua film dokumenter perjalanan di masa lalu. Musim dingin adalah musim terbaik untuk mengunjungi kota Bing. Ikutlah bersama kami ke kota provinsi paling utara kami, dan lihat kejutan apa yang dapat kami temukan di sini. Saudara Li, kamu terlalu melebih-lebihkan. Ini adalah pertama kalinya saya ke kota Bing, dan saya pikir di mana-mana membeku dalam es. Itu sebabnya saya harus tetap hangat. Rekaman beralih ke Song Jia yang memegang kamera dan mulai merekam Li Chen. Li Chen mengenakan jaket, topi katun, sarung tangan, dan shawl wol tebal yang menutupi leher dan wajahnya. Hanya ada celah kecil untuk matanya. Tapi Song Jia hanya mengenakan jaket bawah dan sepasang penutup telinga kelinci yang lucu. Meskipun ada salju dan es di mana-mana, dia sepertinya tidak kedinginan. Meskipun suhu di kota Bing lebih rendah, tidak ada angin, dan matahari terbit hari ini. Itu sebabnya tidak terlalu dingin. Bahkan jika kita merasa kedinginan, kita bisa berjalan-jalan atau masuk ke toko manapun selama 5 menit untuk menghangatkan diri. Semuanya, dapatkah Anda melihat sungai di belakang saya ini? Ini adalah sungai Songjiang. Songjiang Motors kami yang terkenal, juga mobil yang kami pilih untuk perjalanan kami, dinamai menurut namanya. Ini juga kebanggaan kota Bing kami. Feng Yu melihat rekaman yang belum diedit di layar PC. Mereka mengerti apa yang dia inginkan dan memperlakukan acara ini seperti bukan acara TV. Mereka harus mengenalkan tempat-tempat wisata, dan juga mengobrol layaknya sahabat di antara mereka. Gaya hosting ini sangat kasual dan natural. Kota Bing dipilih sebagai perhentian pertama mereka karena itu juga kampung halaman Song Jia. Dia bisa menjadi pemandu wisata di sini, dan rencana perjalanannya lebih menarik daripada yang disiapkan oleh kru produksi. Mereka mulai dari Central Street paling terkenal di kota Bing menuju tepi sungai dan kemudian melaju ke utara sungai. Pada malam hari, mereka mengunjungi Bingsui Big World yang baru dibuka. Lampu warna-warni menerangi dunia besar Bingsui di malam hari, dan Li Chen naik kereta luncur rusa untuk pertama kalinya. Ekspresinya seperti anak besar. Beberapa produser dan sutradara TV yang duduk di belakang Feng Yu mengerutkan kening. Ini berbeda dari semua film dokumenter perjalanan yang pernah mereka tonton. Semuanya, apa yang kalian semua pikirkan setelah menonton rekaman ini? Feng Yu bertanya. Manajer Feng, tidak ada yang pernah mencoba memfilmkan perjalanan sebagai acara TV sebelumnya, dan pembawa acara harus menjadi pembawa acara dan memfilmkan diri mereka sendiri. Tapi menurut saya konsep ini cukup menarik.
Seorang direktur senior dari CCTV menjawab dengan cemberut. Road trip baru populer dalam beberapa tahun terakhir, dan saya belum pernah mencobanya sendiri. Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang ini, tetapi rekaman mereka tidak stabil dan perlu diperbaiki. Tidak, saya memiliki pandangan yang berbeda dari Anda. Saya pikir rekaman seperti itu lebih realistis. Pertunjukan ini disebut kurang dari panduan perjalanan China lebih besar dari, dan nilai jual dari pertunjukan ini adalah untuk melihat tempat-tempat wisata dari sudut pandang turis. Tuan rumah juga bukan tuan rumah profesional. Jika rekamannya terlalu stabil, pemirsa mungkin menganggapnya sebagai masalah. Seseorang balas, teknik syuting keduanya terlalu buruk, dan mereka harus lebih banyak berlatih. Percakapan mereka terlalu santai dan mengatakan terlalu banyak hal yang tidak perlu. Selain itu, gadis itu bahkan mengkritik beberapa fasilitas taman hiburan yang tidak aman dan bahkan mengisyaratkan bahwa banyak produk yang dijual di sana terlalu mahal. Bagaimana dia bisa mengatakan ini? Produser senior lainnya mengkritik. Tidak, inilah gaya yang seharusnya dimiliki acara ini. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, dan dia mengatakannya sebagai turis. Tapi saya setuju dia terlalu blak-blakan, dan saran saya adalah membuatnya menurunkan nada, atau mungkin tidak cocok untuk ditayangkan di luar negeri. Kata perwakilan Sohu. Feng Yu juga setuju dengan perwakilan Sohu. Apa gunanya pertunjukan ini ketika penuh dengan pujian? Ini menunjukkan pengalaman nyata kedua tuan rumah ini sebagai turis. Hal inilah yang membuat acara ini unik, dan menjadi nilai jual untuk menarik penonton. Sangat sedikit orang yang suka menonton acara perjalanan tradisional. Apa yang menarik dari rekaman atraksi dan pengisi suara? Sesekali, pembawa acara akan muncul dan mulai berbicara tentang legenda, mitos, dan versi modifikasi dari sejarah daerah tersebut. Otoritas lokal akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan pariwisata mereka, dan Feng Yu masih dapat mengingat berbagai kota yang berjuang untuk menjadi tempat kelahiran Qin Hui. Mengaku sebagai tempat kelahiran karakter seperti Guan Yu dan Wu Dalang boleh-boleh saja. Tapi apa yang dipikirkan kota-kota itu ketika mereka mengklaim sebagai tempat kelahiran Neza dan Erlang Shen? Bagaimana mereka mengetahui tempat kelahiran tokoh-tokoh cerita rakyat ini? Apakah orang-orang di sana memiliki 3 mata atau 3 kepala dan 6 tangan? Mengapa mereka tidak mengklaim sebagai tempat kelahiran Sun Wukong? Banyak orang tidak bisa membedakan antara novel sejarah dan sejarah sebenarnya. Sebagai contoh, banyak orang mengira kurang dari Romance of the Three Kingdoms lebih besar dari adalah sejarah Tiongkok yang sebenarnya. Tapi itu adalah novel berdasarkan sejarah. Lihat saja senjata Liu Bei dan saudara sumpahnya. Pedang besi akan mematahkan tiang kayu dengan teknologi pandai besi pada saat itu, dan pedang bulan sabit naga hijau tidak ada. Bahkan, jika ada yang berhasil membuatnya, bilahnya akan patah saat diayunkan beberapa kali. Tombak kepala ular juga palsu karena tidak ada senjata seperti itu di zaman itu. Bagian yang paling lucu adalah orang-orang memuja karakter dari novel, Guan Yu, sebagai dewa. Orang-orang mulai mengarang cerita dan mitos tentang kota mereka untuk menarik wisatawan, dan seiring berjalannya waktu, bahkan mereka mempercayai kebohongan mereka sendiri. Hotel, toko, restoran di sekitar objek wisata terlalu mahal, dan makanannya payah. Banyak orang berpikir tidak akan mahal untuk pergi berlibur. Tetapi ketika mereka berada di sana, mereka akan menyadari bahwa mereka perlu membayar semuanya. Mereka mungkin menganggarkan 1000 RMB untuk dibelanjakan di objek wisata tetapi akhirnya menghabiskan lebih dari 2000 RMB. Jika mereka tertipu untuk membeli oleh-oleh, mereka mungkin menghabiskan lebih dari 20.000 RMB. Saat beberapa produser dan sutradara berdebat, Feng Yu tiba-tiba berkata, "Program ini tidak buruk. Saya pikir itu akan menjadi populer." Semua orang diam. Feng Yu sudah memutuskan, dan apalagi yang perlu diperdebatkan. Manajer Feng, haruskah kita menghapus komentar tentang barang-barang mahal di atraksi? Kami akan memiliki 2 versi. Satu akan menyimpan komentar, dan yang lainnya akan dihapus. Versi yang dihapus dapat ditayangkan di stasiun TV lokal dan luar negeri. Versi lainnya dapat disiarkan di internet. Beritahu mereka untuk sedikit menurunkan nada untuk episode berikutnya.
Feng Yu memberitahu perwakilan Sohu bahwa dia dapat menayangkan bagian yang dihapus di internet terlebih dahulu sebagai bagian dari cuplikan program. Ini akan meningkatkan popularitas program bahkan sebelum ditayangkan. Pemirsa akan melihat pertunjukan perjalanan yang berbeda dengan gaya pembuatan film yang unik. Setelah episode pertama diedit, CCTV setuju untuk menayangkannya di CCTV 2 dan saluran digital mereka yang baru diluncurkan secara bersamaan. Tapi mereka ingin komentar Song Jia tentang barang yang terlalu mahal dihapus. Mereka mengatakan komentar tersebut tidak baik untuk citra Siti. Tapi CCTV tidak membayar Sohu untuk acara ini. Sebaliknya, mereka menggunakan slot iklan 1 menit sebelum dan sesudah pertunjukan sebagai pembayaran. Slot ini langsung dibeli oleh merek yang memiliki penempatan produk di acara tersebut. Misalnya Songjiang Motors, Bing City Pharmaceutical Group, Wind and Rain Electronics, Lehaha Group, Yue Lain, Sina, Baidu, dan Lenovo. Setiap merek memiliki 15 detik, dan 8 di antaranya menghasilkan tepat 2 menit. Biaya produksi untuk pertunjukan ini rendah karena tidak ada kru produksi yang mengikuti pembawa acara, dan pembawa acara bukanlah superstar. Sohu sudah mendapat untung dari biaya penempatan produk dan biaya iklan. Jika mereka bisa menjual pertunjukan ini ke luar negeri, keuntungan mereka akan semakin tinggi. Gaya pembawa acara Feng Yu mengajar Li Chen, dan Song Jia adalah gaya pembawa acara streaming langsung luar ruangan yang populer di kehidupan sebelumnya. Streaming langsung masih belum tersedia sekarang, dan mereka tidak dapat berinteraksi dengan penggemarnya. Tapi gaya hosting baru ini unik untuk pemirsa. Gaya hosting yang bisa menjadi populer pasti memiliki alasannya. Feng Yu memberitahu mereka bahwa gaya pembawa acara ini akan menjadi populer karena mereka berbicara dari sudut pandang turis, dan pemirsa akan merasa lebih dekat. Mereka harus mengutamakan kepentingan para wisatawan dan tidak perlu khawatir menyinggung kota dan objek wisata. Selama mereka tidak mengada-ada, semuanya akan baik-baik saja. Siapapun yang berani mencari masalah dengan mereka, Feng Yu akan melangkah maju dan menyelesaikannya untuk mereka. Terlepas dari provinsi mana Feng Yu pergi, pemerintah provinsi No. 1 dan No. 2 akan berusaha sekuat tenaga untuk menerimanya karena mereka berharap dia akan berinvestasi di provinsi mereka. Lihatlah provinsi yang diinvestasikan Feng Yu. Semuanya mendapat manfaat dari tingkat lapangan kerja yang rendah dan ekonomi yang terstimulasi. Tidak ada yang berani menyinggung Feng Yu. Produksi untuk acara ini sangat cepat. Sebuah acara TV berakhir pada minggu terakhir bulan Januari tahun 2004, dan acara ini mulai ditayangkan. Feng Yu mendapatkan Sohu Channel untuk mempromosikan acara ini dan merilis rekaman potongan itu sebagai trailer. Dia telah bertanya pada Song Jia apakah dia takut menyinggung orang lain. Tapi dia tidak takut karena dia telah mengirim email ke wali kota Bing tentang barang-barang yang terlalu mahal hari itu dan mendapat balasan di hari yang sama. Feng Yu menyadari gadis ini sangat pintar, tidak seperti citranya yang ceroboh dan tidak peduli. Jika pemerintah kota Bing menanggapinya dengan serius dan menindaklanjutinya, itu akan tercermin dengan baik pada mereka. Belum pernah ada yang melihat kota yang mau menerima umpan balik turis dan mengubah tempat wisata. Sebagian besar tempat wisata akan mengklaim mengutamakan kepentingan wisatawan, namun kenyataannya berbeda. Kota mana yang akan menunjukkan kelemahan atraksi mereka dalam promosi mereka? Reaksi Bing City sangat cerdas. Pemimpin kota Bing ingin menutupi masalah ini, tetapi ketika mereka mendengar Feng Yu membuat acara ini, mereka segera mengubah rencana mereka. Setelah berkonsultasi dengan atasan mereka dengan cepat menerapkan langkah-langkah dengan cara yang terkenal dan bahkan menggunakannya untuk mempromosikan pariwisata mereka. Saat Sohu Channel menayangkan rekaman itu untuk mempromosikan pertunjukan ini, Sina News melaporkan bahwa kota Bing telah merestrukturisasi tempat wisata karena umpan balik turis. Sohu Channel juga menyiarkan wawancara dengan pemimpin kota Bing tentang kota menanggapi umpan balik wisatawan dengan serius dan menyambut wisatawan untuk mengirimkan umpan balik mereka melalui email ke kotak surat wali kota. Insiden buruk ini menjadi kabar baik bagi Bing City. Setelah berita tentang kejadian ini diberitakan, kota Bing mendapatkan reputasi yang lebih baik. Bu, mengapa kamu menonton saluran ini? Tonton saluran XX.
Ini menunjukkan kurang dari yang Justice Bao lebih besar dari dijalankan ulang. Seorang siswa bertanya, apa yang menarik dari drama itu? Pertunjukan ini lebih menarik. Apa ini? Bukankah ini acara perjalanan? Saya telah melihat gadis ini. Dialah yang mengkritik pariwisata kota Bing. Siapa yang mengkritik pariwisata kota? Mereka hanya pembawa acara ini. Lihatlah lentera es dan pahatan itu. Itu begitu indah. Tidak, Bu. Dia mengatakan beberapa toko di tempat wisata itu membebani turis secara berlebihan, dan beberapa wahana bahkan tidak memiliki fitur keselamatan yang baik. Dia tidak salah. Apakah Anda masih ingat ketika kami pergi ke sana tahun lalu? Hotel itu sangat mahal. Keduanya mengobrol sambil terus menonton pertunjukan, dan siswa itu lupa bahwa dia ingin menonton ulang drama tersebut. Mengapa Anda mengganti saluran? Saya masih menonton program ini. Ayah, lihat CCTV 2. Ada program baru, kurang dari China's Travel Guide lebih besar dari. Internet mengatakan itu bagus. Apa yang menarik dari program baru itu? Saya ingin menonton acara ini. Kamu bisa menonton siaran ulangnya besok. Hari ini adalah siaran pertama, dan saya tidak ingin melewatkannya. Oh, Li Chen menjadi pembawa acara ini. Kau bilang kau suka mengawasinya. Omong kosong. Anda adalah orang yang menyukainya. Saya akan senang jika Anda dapat menemukan suami seperti dia. Baiklah. Mari kita tonton saja pertunjukan ini. Program apa ini? Produksinya terlalu buruk, dan rekamannya tidak stabil. Ini difilmkan sendiri. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan kamera profesional itu? Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan 2 set Wind and Rain DV untuk memfilmkan perjalanan mereka. Lihat rekamannya. Masih sangat jelas. Maksudmu ini direkam dengan DV biasa dan bukan kamera video stasiun TV itu? Sayang, mari kita beli juga. Saya dapat merekam perjalanan kami lain kali, dan saya jamin itu akan lebih baik daripada pertunjukan ini. Berhentilah menyombongkan diri. Tapi kita harus mendapatkan satu untuk merekam pertumbuhan putra kita. Titik. Pembawa acara wanita itu sangat cantik, dan kudengar dia berasal dari Bing City. Seorang pria berkata, tuan rumah laki-laki itu lebih tampan dan tinggi. Dia juga seorang bintang TV. Seorang gadis membalas. Mereka terlihat cocok. Omong kosong. Mereka hanya rekan kerja. Siapa tahu? Mereka adalah satu-satunya yang merekam acara ini dan bersama setiap hari. Mungkin mereka akan mulai memiliki perasaan satu sama lain. Kamu tidak diizinkan berbicara tentang Li Chen seperti ini. Gadis itu marah. Baik, aku masih berhenti mengatakan semua ini. Ayo pergi ke kota Bing liburan tahun baru Imlek ini. Saya masih belum melihat salju sungguhan. Tapi itu akan mahal. Itu tidak akan mahal. Mereka telah membagikan rencana perjalanan mereka, dan kami hanya akan mengikutinya. Baiklah. Ayo beli 2 jaket bulu akhir pekan ini. Di sana dingin. Gadis itu mulai berbicara tentang apa yang harus mereka dapatkan untuk perjalanan ini. Lelaki itu tersenyum dalam hati. Mereka akan berlibur sendirian, dan sesuatu yang baik mungkin terjadi selama perjalanan ini. Titik. Apakah peringkat kemarin keluar? Ya. Anda tidak akan pernah bisa menebak peringkat kurang dari China's Travel Guide lebih besar dari. Itu terlalu mengejutkan. Kepala stasiun Jia melihat laporan pemeringkatan. Rating acara ini bahkan lebih tinggi dari acara CCTV 1 di slot waktu yang sama. Manajer Feng, kamu jenius. Peringkat untuk kurang dari panduan perjalanan China lebih besar dari kami dan tampilan online sangat tinggi, kata Zhang Chaoyang. Kami telah menghabiskan banyak uang untuk mempromosikan acara ini. Jika tidak ada yang menontonnya, berarti acara ini payah. Tapi uang kami dihabiskan dengan baik berdasarkan peringkat. Feng Yu ragu-ragu karena acara ini adalah konsep baru dan khawatir pemirsa tidak akan menerimanya. Untungnya, pertunjukan ini tidak mengecewakan Feng Yu, dan tidak ada pertunjukan menarik lainnya di slot waktu yang sama. Itu sebabnya dia tidak terlalu terkejut melihat ratingnya begitu tinggi. Manajer Feng, tahukah Anda bahwa setelah acara ini ditayangkan, kami menerima banyak undangan dari pemerintah daerah untuk syuting di kota mereka. Beberapa bahkan menghubungi Li Chen dan Song Jia untuk meminta mereka mempromosikan tempat wisata mereka.
Mereka bersedia mensponsori biaya masuk dan penginapan untuk mereka. Itu bagus. Ingatlah untuk menghubungi pihak berwenang setempat sebelum kita pergi ke sana untuk syuting. Mereka yang ingin tampil di acara kami harus membayar biaya. Kami mempromosikan pariwisata mereka untuk mereka, dan mereka seharusnya tidak memanfaatkan kami. Apa? Manajer Feng, mereka mengizinkan kami membuat film secara gratis dan mensponsori biaya penginapan, makanan, dan perjalanan kami. Kami masih akan mengumpulkan uang dari mereka. Feng Yu memutar matanya. Apa yang salah? Berapa harga tiket masuk, penginapan, Del? Bukankah kita memasukkannya ke dalam anggaran kita? Berapa biaya bagi mereka untuk menampilkan tempat wisata mereka di CCTV untuk menarik wisatawan? Bisakah mereka beriklan di TV? Biarkan orang-orang kami menghubungi pemerintah tempat wisata itu. Mereka mendapat manfaat dari ini dan memberitahu mereka bahwa kami akan melewatkannya jika mereka tidak mau membayar. China memiliki banyak daya tarik, dan kami tidak keberatan melewatkannya. Zhang Chaoyang mengangguk. Dia tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu, tapi dia merasa itu masuk akal. Iklan 1 menit di CCTV terlalu mahal untuk atraksi tersebut. Bahkan jika mereka meminta wartawan untuk mewawancarai mereka, mereka juga perlu memberi mereka uang. Bagaimana ulasan acara online? Reviewnya tidak banyak, tapi acara ini menjadi trending topik untuk diskusi online. Banyak orang membicarakan acara ini di forum Sohu kami, blog Sina, Baidu Batai, Del. Banyak orang mengatakan, acara ini sangat dekat dengan kenyataan, tidak seperti acara perjalanan sebelumnya. Beberapa bahkan mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk pergi ke kota Bing selama liburan. Zhang Chaoyang membuka laptop Lenovo dan meletakkannya di depan Feng Yu. Feng Yu mengklik forum Sohu dan melihat utas tentang acara tersebut memiliki balasan terbanyak. Feng Yu memasuki utas untuk membaca komentar. Ini harus menjadi cara acara perjalanan harus difilmkan. Pertunjukan perjalanan itu di masa lalu adalah sampah. Mereka hanya berbicara tentang sejarah dan budaya. Saya hanya peduli apakah tempat itu menyenangkan atau tidak ketika saya pergi berlibur. Siapa yang peduli dengan sejarah? Kenapa saya tidak melihat komentar negatif Song Jia tentang atraksi di TV? Apakah itu disensor oleh atasan? Para pemimpin itu hanya tahu tentang menutupi kekurangan mereka. Itu tidak termasuk dalam versi stasiun TV. Tapi saya melihatnya online, di versi Sohu Channel. Saya mendukung apa yang dikatakan Song Jia. Itu benar. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan di akhir program, pemerintah kota Bing telah mengambil tindakan koreksi setelah mendengar masukannya. Ini yang harus dilakukan pemerintah. Saya dari Bing City dan pergi ke Bingshui Big World kemarin. Langkah-langkah keamanan telah diterapkan untuk wahana berbahaya yang disebutkan oleh Song Jia, dan toko-toko di sana telah menyesuaikan harganya. Meski masih sedikit mahal, itu tidak membebani orang seperti sebelumnya. Orang-orang di atas saya hanya mengatakan hal-hal yang baik. Bagaimana bisa hanya 2 orang yang memfilmkan acara ini? Itu pasti palsu. Titik. Sohu Channel menyiapkan Baidu Batai untuk saluran ini sebelum ditayangkan dan mengatur staf mereka untuk memantaunya. Saya mendengar ide pertunjukan ini dari Feng Yu. Apa menurutmu itu mungkin? Omong kosong. Apakah Anda tahu siapa Feng Yu? Mengapa orang terkaya di dunia akan fokus pada acara TV? Dia mampu pergi kemana saja untuk liburan. Saya pikir ini hanya tipu muslihat oleh tim produksi untuk mempromosikan acara ini. Wah, Li Chen sangat tampan. Seorang gadis memposting. Dia hanya berpenampilan rata-rata dan tidak setampan Jay Chou. Saya lebih suka Aaron Kwok. Kenapa kalian semua membahas ini? Saya menemukan acara ini cukup menarik dan akan terus menonton episode lainnya. Meskipun saya tidak mampu untuk pergi berlibur, tetapi saya masih bisa menontonnya. Ini difilmkan dari sudut pandang turis. Ada segala macam postingan di Taiba ini, tapi sebagian besar tidak terkait dengan pertunjukan. Selama postingan tersebut tidak melanggar peraturan, maka tidak perlu dihapus. Li Chen dan Song Jia telah mendaftarkan akun Sina beberapa waktu lalu, dan pengikut mereka meningkat pesat 2 hari ini. Mereka terkejut dan bertanya-tanya mengapa mereka menjadi begitu populer dalam semalam.
Li Chen dan Song Jia mengira hanya bintang film yang bisa mendapatkan begitu banyak pengikut, dan mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan ketenaran dari membawakan acara perjalanan. Semua orang menyukai dua pasangan muda yang ceria ini dan mulai mengikuti mereka. Beberapa bahkan bertanya apakah mereka sedang menjalin hubungan. Li Chen dan Song Jia terdiam atas pertanyaan ini. Mereka baru mengenal satu sama lain sebelum dimulainya program ini dan tidak tertarik. Bahkan orang tua mereka mengira mereka adalah pasangan dan menelepon untuk menanyakannya. Keduanya menjelaskan di Weibo mereka dan berharap penonton akan fokus pada acara tersebut daripada mereka. Mereka berjanji untuk menunjukkan kepada pemirsa sisi asli mereka dan daya tariknya. Popularitas mereka semakin meningkat setelah membuat pernyataan ini, dan mereka memiliki lebih banyak penggemar daripada beberapa superstar. Beberapa bahkan meminta mereka untuk mengungkapkan tujuan mereka selanjutnya dan ingin bergabung dengan mereka. Beberapa orang dan staf pemerintah bahkan mencoba mengundang mereka ke kampung halaman dan kota mereka untuk syuting. Tetapi sebagian besar komentar memuji acara ini karena nyata, dan satu episode per minggu terlalu lambat. Mereka ingin menonton satu episode setiap hari. Feng Yu mematikan laptop. Dia tidak perlu membaca komentar lagi. Meskipun ada beberapa umpan balik negatif, sebagian besar ulasan positif. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.